Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua melalui video singkat ini. Tak terasa kita sudah menginjakkan kaki di bulan Agustus tahun 2020. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, jikalau kita masih bisa berdiri tegak saat ini, kita masih bisa kuliah, bekerja, dan melakukan aktivitas yang lain, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah mengucap syukur dan andalkan Tuhan senantiasa di setiap aspek kehidupan kita. Pada kesempatan ini, kita renungkan firman Tuhan dari Injil Markus 5 ayat 21-24, kemudian lanjut ayat 35-43. Yesus membangkitkan anak Yairus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lompat ke ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan nangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ada pesan profetik dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa yang sukar seperti ini. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, sekalipun keadaan kita sudah di dalam kondisi level yang sangat rendah atau level yang sangat krisis bagi kehidupan kita, ataupun bahkan pekerjaan kita, usaha kita sudah hancur akibat pandemi virus COVID-19. Kita harus berusaha sangat keras. Ada pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan akan memulihkan keadaan kita apapun itu. Seperti Tuhan Yesus memulihkan kehidupan dari anak Yairus yang telah mati, ia bangkitkan kembali. Tuhan yang sama saat ini juga, Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan kehidupan kita saat ini. Di bulan ini kita akan melihat rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Namun, kita tidak bisa hanya berdiam diri.
kita tetap harus berusaha melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu ketika kita sudah mengalami keadaan yang begitu krisis di dalam pekerjaan maupun bisnis maupun apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita sudah merasakan ini level yang terendah, sudah hampir mati rasanya, sudah tidak bisa dipertahankan, sudah hancur, sudah habis-habisan. Yang harus kita lakukan yaitu jangan menyerah, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh Yairus itu. Ketika anaknya sudah hampir mati, ia datang kepada Yesus. Di ayat ke-22, kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus. Kemudian ia tersungkur di bawah kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Artinya apa? Ketika kita sudah mengalami hal yang begitu tidak bisa kita kerjakan sendiri, serasa kita sudah hampir mati, kita sudah berusaha keras tapi tidak bisa menghasilkan apapun dalam hidup kita. Bisnis kita yang sudah hancur, ditinggal oleh konsumen akibat krisis ekonomi, akibat pandemi virus COVID ini. Yang dahulunya bisnis kita ramai, sekarang hanya tinggal 50%, bahkan hanya tinggal 20%. Jangan menyerah, Tuhan akan pulihkan bisnis saudara. Yang harus kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan Yesus, sujud, memohon kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang hidup. Dia selalu mendengar seruan doa kita. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menangis terus-menerus. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berusaha sendirian. Tuhan akan mengerjakan yang menjadi bagiannya di dalam hidup kita. Namun kita harus mengerjakan bagian kita juga. Kita datang kepada Yesus, sujud berdoa kepada Yesus, memohon, mengungkapkan segala isi hati kita. Kita percaya, kita memuji menyembah Tuhan, kita terus melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Dan bukan hanya kita datang berdoa saja kepada Tuhan, namun kita harus percaya penuh bahwa Tuhan Yesus akan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kita harus percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita di bulan-bulan ini, bahkan bulan-bulan berikutnya. Kita akan melihat rencana Tuhan yang begitu dahsyat, rancangannya yang begitu dahsyat, pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat untuk memulihkan bisnis kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan kehidupan kita. Percaya 100%. Jangan ada keraguan. Janganlah kita berkata, mana ada Tuhan? Kalau Tuhan ada, mana pandemi ini kok tidak berhenti? Jangan berkata seperti itu. Tuhan punya maksud dan rencana di balik semua pandemi virus COVID-19 ini. Percaya saja, Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Percayalah, jangan ada keraguan dalam hati kita. Percaya. Jangan seperti orang-orang yang ada di sekeliling rumah ibadat itu, yang menertawakan Yesus dan yang berkata, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Itu adalah tanda orang tidak percaya. Percaya 100%. Yesus yang berkata sendiri, jangan takut, percaya saja. Mari kita bangun, trust in God 100% kepada Tuhan. Percaya penuh, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Percaya, pegang firman Tuhan. Dan yang terakhir yaitu kita harus melakukan bagian kita. Kita harus berusaha bekerja sama dengan Tuhan. Seperti di ayat 40 bagian yang B. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu
dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yang berarti Tuhan memberikan pesan kepada kita. Kita harus bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini. Kita tidak hanya bisa berdoa dan berdoa saja, namun kita harus terus berusaha. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita berdoa tanpa berusaha, kita tidak akan mendapatkan apapun juga di dalam hidup kita. Marilah kita berusaha bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pekerjaan kita. Kita berdoa memohon kepada Tuhan Yesus. Kita percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Dan kita kerjakan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Kita terus berusaha. Kita memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk media promosi. Kita bisa mengkontak kembali konsumen-konsumen lama kita untuk kembali memperkenalkan branding terbaru apa yang ada di usaha kita. Lakukan itu. Lakukan dengan maksimal. Jangan malas. Jangan hanya duduk berdoa, tetapi berusahalah. Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara semua. Dan yang terakhir, ketika kita sudah bekerja sama dengan Tuhan, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Serahkan semuanya di tangan Tuhan. Maka yang terjadi adalah pemulihan yang luar biasa yang akan kita lihat. Dan kita akan merasakan pemulihan itu secara pribadi di dalam hidup kita. Kita akan bisa menjadi saksi Kristus di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyerahkan, kita melihat Yairus menyerahkan anaknya kepada tangan Yesus. Dan yang terjadi adalah seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Artinya terjadi pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga Yairus ini. Oleh karena itu, pesan profetik pada hari ini yaitu Tuhan akan memulihkan keadaan kita, tetapi kita harus mengerjakan bagian kita. Yang pertama yaitu datang sujud berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan selalu, melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus berusaha mengerjakan bagian kita yang terbaik di dalam hidup kita. Yang keempat, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah, di bulan ini kita akan melihat pemulihan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yeremia 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Haleluya. Kita akan melihat pemulihan terjadi di dalam hidup kita. Sekalipun saat ini kita melihat reruntuhan di dalam bisnis kita, pekerjaan, atau apapun di dalam hidup kita, kita melihat reruntuhan itu, Tuhan akan pulihkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membangun kembali bisnis kita, pekerjaan kita, kembali berdiri kokoh. Yang terpenting, kita juga harus melakukan bagian kita. Yang pertama, andalkan Tuhan, datang sujud berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan sanggup memulihkan hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus berusaha semaksimal mungkin yang menjadi tanggung jawab, menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan Yesus. Kita akan melihat perkara yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap semangat, andalkan Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati.